Peradilan nomor 10 dibuka dan nyatakan. Kuasa pemohon hadir lengkap ya. Lengkap ini dua-duanya. Ya, lengkap ya. Ini dari Polda juga udah siap ini. Silakan surat kuasanya diajukan ke persidangan. Ada berapa orang totalnya? 15. Ya. Recording in progress. ID. Lima belas. Tidak ada. Oke, ada tanggapan dari pemohon terkait dengan surat kuasa? Silakan. Recording in progress. Kan ini 14, ini satu orang. Ini sama. Oke, surat kuasa dari pemohon kalau termohon mau melihat silakan dan ini kelengkapannya. Ada 22. Dua. Sekalian ini rencana kalender untuk persidangan itu. Boleh silakan. Ini tentatif ya, pokoknya kita bisa selesaikan hari Senin atau paling lambat Selasa. Kita lihat perkembangan pembuktian ya. Kadang-kadang misalnya ada memerlukan pembuktian lebih atau apa ya, nanti kita lihat. Ya ini. Silakan. Oh iya. Oke, dari termohon silakan salah satu aja. Kode kalender rangkaian untuk sidang. Oke, silakan. Sama tadi juga soalnya dari situ di foto juga. Baik ya, sekarang udah lengkap semuanya, baik dari pemohon maupun termohon. Kita langsung kepada pembacaan permohonan pra peradilan. Silakan kepada pemohon untuk membacakannya. Mohon izin majelis, mohon izin yang mulia, bahwa kami membacakan ini. Sebentar ya, mohon pengunjung sidang untuk tenang biar kita bisa menyimak dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh pemohon. Silakan. Mohon izin kami membacakan permohonan kami ini secara bergantian, yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami tim pengacara Peggy Setiawan untuk membacakan permohonan pra peradilan ini secara lengkap.
agar dapat diketahui oleh kita semua maupun publik, baik yang ada di dalam gedung peradilan ini atau di luar pengadilan. Izin Yang Mulia untuk membacakan dengan selengkapnya. Ya, silakan dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kelas 1A khusus Jalan LLRE Marta Dinata nomor 74/80 Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Perihal permohonan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan. Dengan hormat, perkenankanlah kami dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni tahun 2024, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Peggy Setiawan. Pekerjaan belum atau tidak bekerja, tempat dan tanggal lahir Cirebon 29 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, nomor induk kependudukan 3209190896008, beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia QQ, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat CQ, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrah, Kecamatan Giribage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613, atas penetapan status pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh termohon sebagaimana surat penetapan tersangka nomor S.Tab/90/5 Romawi /1-1.24/2024 Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun yang menjadi dasar alasan permohonan pra peradilan adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra peradilan bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana dalam peristiwa ini, perlu diketahui dalam suatu tindak pidana harus dicari kebenaran formil maupun material agar menjadi terang suatu tindak pidana, dan perlu dicermati pula syarat dan ketentuan serta prosedur hukum acara pidana. Dalam permohonan ini,
pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan pra-peradilan untuk dijadikan pertimbangan Yang Mulia Hakim, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. 2. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan bab 12 bagian ke-1 sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk diri pemohon. 3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHP pasal 1 angka 10 menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 4. Bahwa selain itu yang menjadi objek pra-peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa atau memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi baik seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya 5. Bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 junto pasal 77 junto pasal 82 ayat 1 junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra-peradilan. Karena hal itu tidak diatur, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan.